Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin dari kalian ada yang pernah di sini memainkan permainan catur seperti ini. Nah, dalam permainan catur itu kan setiap bagian memiliki perannya sendiri. Memiliki cara tersendiri bagaimana dia melangkahnya. Ada yang misalkan majunya bisa 1 kali, ada yang membentuk huruf L, ada yang miring, ada yang bisa ke semua arah. Nah, di dalam matematika, proses perpindahan benda ini juga dipelajari, yaitu dengan proses pergeseran atau dikenal dengan nama translasi. Nah, translasi ini merupakan perpindahan suatu benda, baik itu nanti berupa titik ataupun berupa bidang, berdasarkan arah tertentu. Jadi dia bergesernya kemana nih? Ke kiri kah? Ke kanan kah? Atau seberapa besar misalkan? Nah, materi translasi ini ada di matematika kelas 11, yaitu pada bab transformasi. Nah, transformasi itu sendiri terdiri dari beberapa subbagian materi yang terdiri dari translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi itu perputaran, dan dilatasi atau perkalian. Nah, yang akan kita pelajari hari ini mengenai translasi atau pergeseran. Nah, translasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan jarak dan arah tertentu. Jarak dan arahnya ini ditunjukkan oleh vektor translasi berupa matriks kolom. Nah, di sini translasinya berupa matriks berordo 2 kali 1, yaitu misalkan di sini dengan elemennya A dan B. Nah, misalkan di sini ada titik P. P ini koordinatnya X, Y. Ketika ditransformasikan oleh translasi T dengan vektor translasi AB, maka akan diperoleh bayangannya atau lokasi titik setelah dipindahkan gitu, yaitu titik P aksen dengan koordinatnya yang baru, misalkan X aksen dan Y aksen. Nah, kalau secara matematis, bagaimana cara mencari koordinat bayangannya? Nah, dapat dicari seperti ini. Ini disimbolkan dulu P dengan koordinat X, Y ketika ditranslasikan dengan matriks AB ke elemennya AB akan diperoleh bayangan titik P aksen dengan koordinatnya X aksen, Y aksen. X aksen dan Y aksen ini diperoleh dari penjumlahan, yang mana koordinat asalnya dengan translasinya. Jadi tinggal dijumlahkan aja. Nah, kita masuk ke masalah pertama. Di sini ada titik A dengan koordinatnya 4, -3, bergerak ke kiri 6 langkah dan ke bawah 1 langkah. Kemudian dilanjutkan kembali bergerak ke kiri 3 langkah dan ke atas 3 langkah. Nah, di sini kita akan menentukan pergerakan titik tersebut pada bidang koordinat. Nah, lalu nanti ditanyakan, di mana sih posisi terakhir titiknya? Nah, misalkan koordinat kartesiusnya seperti ini. Titik A asalnya ada di sini. Koordinatnya 4, -3. Nah, ada di sini. Dia bergeser 6 ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada di sini. Lalu ke bawah 1. Nah, berarti bayangan pertama dari koordinat titik A adalah titik C dengan koordinatnya -2, -4. Asalnya di sini. Nah, lalu misalkan dia bergerak lagi. 3 ke kiri dan 3 ke atas. 1, 2, 3. Gerak lagi ke atas. 1, 2, 3. Nah, jadi bayangannya ada di titik E dengan koordinatnya -5, -1. Di sini dia nggak berpindah lagi. Berarti posisi terakhir titik A ada di titik E dengan koordinatnya -5, -1. Nah, kalau misalkan angkanya masih kecil kan mudah. Bagaimana kalau misalkan bergeraknya 20 langkah atau misalkan 30 langkah? Kalau lebih besar kan kalian nggak mungkin menggambar bidang kartesiusnya semakin kesini semakin banyak. Mungkin nanti satu buku bisa panjang gitu, bisa lebar.
untuk menggambar bidang kartesiusnya saja. Nah, maka dari itu kita gunakan yang tadi, penjumlahan matriks translasinya. Nah, kita cari bayangan pertama. Yang pertama itu kan titik A ada di sini. Koordinatnya 4,-3. Translasi itu arah pergerakannya kemana? Tadi arah pergerakannya 6 ke kiri, 1 ke bawah. Kalau ke kiri dan ke bawah, ke kiri kan ke sebelah sini. Ke kiri itu nilainya negatif, ke bawah juga negatif. Kalau ke kanan itu positif, ke atas positif. Nah, kalau ke kiri, karena ke kiri itu sejajar dengan sumbu X, maka di sini matriksnya negatif 6 anggotanya, lalu 1 ke bawah. Negatif 1, karena ke bawah. Tinggal dijumlahkan saja. 4 ditambah negatif 6 hasilnya negatif 2, negatif 3 ditambah negatif 1 hasilnya negatif 4. Sehingga posisi setelah pergeseran pertama ada di negatif 2, negatif 4. Sama seperti tadi kita menggunakan cara manual. Nah, lalu kita geser lagi. Nah, hati-hati, yang sekarang posisi awalnya bukan di titik A lagi, tapi di titik C yang ini. Negatif 2, negatif 4. Dia bergeser 3 ke kiri, berarti negatif 3, dan 3 ke atas, positif 3. Tinggal dijumlah. Negatif 5 dan negatif 1. Jawabannya sama dengan yang ini. Nah, jadi posisi akhir titik A dengan koordinat 4, negatif 3 berada di titik E dengan koordinatnya negatif 5, negatif 1. Nah, seperti itu. Nah, untuk masalah yang kedua, bagaimana jika sebuah bidang digeser pada bidang koordinat kartesius? Nah, kalian kan waktu dari SD pernah mendengar atau mempelajari berbagai macam bidang geometri ya. Ada segitiga, lingkaran, persegi, layang-layang, persegi panjang, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan benda-benda tersebut kita geser, ini bendanya bebas ya. Boleh dimensi 2, boleh juga dimensi 3. Kalau dimensi 3 kayak tabung atau misalkan kubus, balok, yang kayak gitu. Nah, kalau digeser, kira-kira bidangnya berubah nggak? Ukurannya berubah nggak? Besarnya berubah nggak? Nah, coba kalian lihat ini. Ini yang pertama, ada objek segitiga di sini dengan koordinat titik-titik sudutnya ABC. Ini digeser dengan matriks tertentu. Nah, diperoleh hasil translasinya ini. Kalau suatu benda atau objek digeser, maka semua bagian pada benda tersebut ikut tergeser juga. Nggak mungkin kan? Titik A-nya tertinggal di sini, B dan C-nya udah di sini. Jadi harus semuanya digeser. Lalu, apakah berubah nggak? Asalnya di sini segitiga, ke sini jadi lingkaran. Enggak, jadi translasi itu tidak merubah bentuk. Kayak kalian gini aja, kalian pegang HP di sebelah kiri, lalu kalian geser ke sebelah kanan. HP kalian kan bentuknya persegi panjang tuh. Setelah digeser, apakah berubah jadi segitiga HP-nya? Ya, tentu saja tidak. Jadi, bangun yang digeser atau ditranslasi tidak akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Bentuknya tetap seperti itu, ukurannya sama. Nggak lebih kecil atau jadi lebih besar misalkan. Jadi tetap ya. Nah, kita ke contoh soal. Di sini, tentukan koordinat bayangan titik A oleh translasi matriks T. Nah, seperti tadi, mencari bayangan titik A, tinggal langsung kita jumlahkan saja. 5, negatif 7 di sini dijumlahkan dengan matriks translasinya, 2 dan 4. 5 tambah 2 hasilnya 7, negatif 7 tambah 4, ini harusnya negatif 3 ya. Nah, sehingga diperoleh koordinat titik A adalah 7, negatif 3. Nah, seperti itu. Kalau yang tadi kita pakai secara manual, kalau ini langsung
menggunakan operasi matematika. Nah, bagaimana kalau misalkan titiknya diketahui, hasil bayangannya diketahui, tapi matriksnya nggak diketahui? Rumusnya sama seperti tadi. Nah, kalau yang ini kan diketahui bayangannya ini, negatif 8,1. Ini bayangan yang ini diperoleh dari hasil penjumlahan koordinat awal 2, 3 ditambah dengan matriks translasinya. Nah, bagaimana cara mencari AB? 2 ditambah berapa supaya jadi negatif 8? 3 ditambah berapa supaya jadi 1? Kita geser aja. Sebelah sini kita pindahkan ke ruas sini. Nah, jadi ini kan positif. Ke sini jadi pengurangan. Di sini sisa matriks AB aja. Nah, negatif 8 dikurangi 2 hasilnya negatif 10. 1 dikurangi 3 hasilnya negatif 2. Sehingga diperoleh koordinatnya adalah negatif 10, negatif 2. Jadi, matriks translasi T yang memindahkan titik 2,3 menjadi titik negatif 8,1 adalah matriksnya negatif 10, negatif 10 dan negatif 2. Ini elemen matriksnya. Ini masih berupa titik. Nah, selanjutnya akan kita cari bagaimana kalau garis yang ditranslasi. Garis K dengan persamaan 2X dikurangi 3Y tambah 4 sama dengan 0 itu digeser dengan matriks translasi negatif 1, negatif 3. Yang dicari tentukanlah bayangan garis tersebut. Nah, kalian kan pernah menggambar garis waktu kelas 8 di SMP. Nah, di sini kita akan memindahkan garis, kita geser, tarik garisnya. Tapi nggak harus dicari dulu, nggak harus digambar dulu. Kita langsung aja secara matematis. Nah, kita tahu kalau tadi cara mencari koordinat bayangan itu hasil penjumlahan matriks translasinya dengan titiknya. Kita misalkan aja X dan Y. Lalu kita jumlahkan. Ini kan boleh negatif 1 tambah X atau negatif 3 tambah Y. Tapi kalau mau dibalik juga boleh. Nah, di persamaan garis ini kan yang ada hanya X dan Y. Kalau ini masih X aksen dan Y aksen. Ini kan masih kayak gini. X aksen sama dengan X min 1. Sehingga harus kita ubah menjadi bentuk X. Jadi X kita ubah. X aksen ditambah 1. Kita pindah ruaskan. Yang negatif 1 pindahin ke sini. Nah, begitu juga untuk yang Y. Y aksen sama dengan Y dikurangi 3. Berarti kalau Y aja, Y aksen ditambah 3. Pindahin ruas ke sini. Nah, jadi udah ketemu nih. Ini ada X dan Y. Nilai yang ini kita substitusikan ke persamaan awal. Yang ini, persamaan garis yang awal. 2X dikurangi 3Y ditambah 4 sama dengan 0. Ini persamaan awalnya. Kita ganti nilai X dan Y-nya. Berarti jadi 2 dikali yang ini. X plus 1 dikurangi 3 dikali Y plus 3 ditambah 4 sama dengan 0. Kalikan dulu. 2 kali X aksen, 2X aksen. Ini kalikan jadi 2 dikurangi 3Y aksen. Hati-hati, ini juga dikalikan. Negatif 3 kali 3 hasilnya negatif 9. Ditambah 4 sama dengan 0. Tinggal disederhanakan. 2X aksen dikurangi 3Y aksen. Lalu yang ini, 2 dikurangi 9 hasilnya negatif 7 ditambah 4, negatif 3. Nah, jadi koordinat bayangannya yang ini. Nah, kalau di persamaan garis kan nggak ada aksennya nih. Masih X sama Y aja. Kita hilangkan aja di akhir ya. Jadi, koordinat bayangan atau bayangan garis K adalah garis 2X dikurangi 3Y dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Jika ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan. Untuk latihan soal, silakan dicoba dari LKS
Uji kompetensi 1 halaman 59, nomor 1, 2, dan 3. Sekian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.